Nah, ini yang seru ini, Pak. Seru sekali, Pak Fajar. Konten The Brondol 2 hari yang lalu adalah masalah Songgo. Songgo ini banyak apa ya? Banyak banyak teorinya, Pak. Banyak teorinya. Mulai dari teori orang yang pernah kerja di Malaysia, kemudian teori-teori perkebunan swasta, bahkan teorinya orang-orang tertentu yang banyak sekali. Maka saya simpulkan, masyarakat pertanian kita, perkebunan kita adalah membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Masalah Songgo. Malaysia, Pak Pendi, Songgo 1 saja hasilnya wow. Kenapa Indonesia harus Songgo 2 dan Songgo 3? Kembali lagi, di Indonesia standar pemupukannya 7 kilo, Pak Fajar. 7 kilo. 7 kilo aja sudah kalau dalam bahasanya Pendi itu adalah megap-megap, Pak Fajar. Megap-megap 7 kilo. Malaysia, saya punya punya sahabat pekebun di Malaysia. Ini mungkin habis Lebaran rencananya juga mau ke tempat saya ini. Saya bilang nanti dulu kita jadwalkan dulu. Bahwa di Malaysia 12 kilo, Pak. Kita sudah selisihnya 5 kilo. Ya, mereka dengan satu perbedaan hampir 5 kilo. Jangankan 5 kilo lah, 3 kilo saja. Saya yakin sawitnya gede-gede. Kita 7 kilo saja masih mengandalkan pupuk subsidi dan tidak mencoba menambahkan pupuk lain. Maka disinilah The Brondol selalu hadir bagaimana menengahi masalah pupuk ini, mulai dari perhitungan, pemilihan pupuk ini. Karena bahwa Songgo ini itu akan menentukan, Pak Wajar. Songgo ini yang harus dipahami oleh para petani yang mungkin punya TBM. Jangan pernah sentuh pelepah, Bapak-bapak semua. Jangan pernah sentuh pelepahnya. Artinya ketika jangan pernah potong sedikit pun pelepahnya. Setelah mau panen mau panen hanya yang 100% kering saja sampai dengan TM1. Hasilnya luar biasa. Tapi kalau sudah digunduli, wah ya, dengan pemupukan misalnya pelepahnya kurang, pemupukannya rendah, ya sudahlah, pasti wassalamualaikum itu judul. Karena memang pemupukan kita di angka efektif saja, efektif dan efisien 7 kg ya itu. Nah, ini kalau di bandingan Indonesia dengan Malaysia, ini salah satu masalah yang yang paling gencar dipertanyakan di beberapa grup Facebook adalah mau Songgonya 1 atau 2 atau 3 atau Songgo nangudzubillah yang nggak pernah ditunas tambah berantakan lagi, Pak Wendy. Ini maka ini akan menjadi Songgo ini akan menjadi dasar sebuah produktivitas tanaman kelapa sawit itu. Ketika Bapak Ibu semuanya, kita semuanya tidak pernah menjaga Songgo, kita gunduli, mupuk kita seadanya, ya jelas. Tak jamin drop itu. Tak jamin drop. Ini yang harus kita pahami. Next, Pak. Ini. Pertanyaannya sama. Emang kenapa kalau Songgo 1 dari dini? Songgo 1 dari dini, jika memang pupuknya bagus, perawatan TBM-nya bagus, mungkin akan berpengaruhnya nanti, Mas. Nanti akan berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang saja. Itu pun tidak terlalu signifikan. Jika siap-siap 12-13 kilo NPK-nya ya. Misalnya di tanaman sudah menghasilkan 13.827.4 atau 13.627.4, monggo saja. Nah, kenapa harus tidak boleh Songgo 1? Seperti ini. Tanaman kelapa sawit di TM1, TM2, TM3 itu membutuhkan jumlah air dan nutrisi yang banyak. Mumpung karena bahwa tanaman kelapa sawit adalah di tanaman kecil itu adalah jumlah pelepahnya lebih banyak atau jumlah pelepahnya lebih banyak, jumlah janjangnya lebih banyak, sehingga harus membutuhkan daya dukung dari kita sendiri sebagai pengelolanya, yaitu adalah jumlah Songgonya adalah yang diatur. Jumlah Songgo sama dengan menjaga jumlah pelepah. Jumlah pelepah sama dengan adalah leaf area index kalau dalam bahasa agronomi, atau luas penampang daun yang digunakan tanaman kita untuk fotosintesis. Ketika pelepahnya banyak ataupun efisien, maka fotosintat kita banyak, maka serapan unsur hara dan air semakin bagus. Karena fotosintesis pada dasarnya adalah menghasilkan tenaga untuk penyerapan kedua hal ini, unsur hara dan air itu sendiri. Nah ini,
maka jangan pernah digunduli lah, itu intinya. Itu selalu saya sampaikan Pak Fajar sama rekan-rekan asisten. Mungkin Bali agak cerewet di dalam masalah apa namanya, masalah songgo ini. Jangan pernah sentuh songgonya sebelum apa namanya, sebelum nanti TM masuk ke TM2. Kalau songgo 1, TM1 adalah 100% kering saja. 100% kering saja. Selain itu tinggalkan dulu, Pak. Supaya penyerapan unsur hara dan ini bagus. Oke, next, Pak. Nah, ini songgo 1, songgo 2, songgo 3, dan songgo 4. Mungkin sedikit mungkin ada juga yang belum kenal songgo ya. Songgo adalah jumlah pelepah terakhir yang menyangga jumlah pelepah yang menyangga buah terakhirnya berapa. Nah, pertanyaannya, apakah jika jumlah pelepah terlalu banyak itu semakin bagus penyerapan unsur haranya? Tidak. Karena di dalam tanaman kelapa sawit juga ada equilibrium atau keseimbangan. Ketika jumlah pelepahnya juga gondrong, nggak pernah ditunas, buahnya ya semakin mengecil. Karena unsur hara yang diserap pembagiannya malah kebanyakan ke vegetatifnya dibandingkan generatifnya, ke buahnya. Ini akan menjadi masalah. Maka songgo ini adalah sangat penting sekali. Harus kita pahami.